Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada rubrik adab islami kali ini kita akan membahas tentang adab-adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hanya bergantung kepadanya semata yang maha kuasa atas segala sesuatu. Pendengar, orang-orang beriman meyakini bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk diri seseorang. Allah memegang ubun-ubunnya. Kita tidak mempunyai tempat melarikan diri atau tempat menyelamatkan diri kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian kita lari menghadap kepada Allah, menjatuhkan diri di depannya, menyerahkan seluruh persoalan kepadanya, dan bertawakal kepadanya. Inilah adab seorang mukmin terhadap Rabb dan penciptanya. Karena tidaklah pantas jika seseorang lari kepada pihak yang tidak bisa memberikan perlindungan, bergantung kepada pihak yang tidak mempunyai kekuasaan, dan menyerahkan diri kepada pihak yang tidak mempunyai daya dan upaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-56, Ma min dabbatin illa huwa akhirun binasiyatiha. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-50, Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Kemudian dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-23, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Kemudian pendengar, adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya adalah mengetahui keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta tidak berputus asa dari rahmatnya. Pendengar yang budiman, orang-orang beriman melihat kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala dalam semua urusan, rahmat kepada semua makhluknya, kemudian sang hamba ingin mendapatkan tambahan rahmat Allah, tunduk kepadanya dengan ketundukan dan doa yang ikhlas, bertawasul kepada Allah dengan perkataan yang baik, dan amal perbuatan yang benar. Inilah etika seorang mukmin terhadap Allah Ta'ala. Sebab merasa putus asa dari mendapatkan tambahan rahmat yang meliputi segala hak, putus asa dari kebaikan yang mencakup semua makhluk, dan putus asa dari kebaikan Allah yang mengatur alam raya, hal ini semua tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Banyak sekali firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan akan keluasan rahmatnya. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 156, Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-19, Allahu latifum bi ibadi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah lembut terhadap hamba-hambanya, yang memberi rizki kepada yang dikehendakinya, dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk berputus asa terhadap rahmatnya. Allah ta'ala berfirman, وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ.
Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang semisal dalam maknanya. Pendengar yang budiman, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya adalah meyakini kedahsyatan kekuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjauhi perbuatan maksiat yang akan mengundang murkanya. Pendengar, seorang mukmin meyakini kedahsyatan kekuatan Rabb-Nya, kekuatan pembalasannya, dan kecepatan penghisabannya. Kemudian ia bertakwa dengan taat dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini etika terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah masuk akal jika seorang hamba yang lemah dan tidak berdaya melakukan kemaksiatan kepada Rabb-Nya yang maha perkasa, maha kuasa, maha kuat, dan maha menang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, "Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal." Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-12, "Inna batsya rabbika lasyadid." Sungguhnya azab Rabbmu benar-benar keras. Kemudian pendengar, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya adalah sangat takut terhadap siksanya jika bermaksiat, dan sangat mengharap serta berbaik sangka ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ganjaran darinya. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, orang beriman ketika bermaksiat dan tidak taat kepadanya, ia merasa seolah-olah ancaman Allah Ta'ala telah mengenai dirinya, siksanya telah terjadi padanya, dan hukumannya telah turun padanya. Dan seorang beriman juga melihat kepada Allah Ta'ala ketika taat dan mengikuti syariatnya, ia merasa seolah-olah Allah telah memberikan janjinya dan pakaian keridhaan telah dikenakan padanya. Kemudian ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang berlaku buruk terhadap Allah Ta'ala, maka ia telah melanggar hak Allah. Kemudian ia bermaksiat dan tidak taat kepadanya, serta berpendapat bahwa Allah Ta'ala tidak melihat dirinya dan tidak menghukumnya atas pelanggarannya. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 22-23 yang artinya, "Namun kalian mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangka kalian yang telah kalian sangka terhadap Tuhan kalian. Prasangka itu membinasakan kalian, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi." Dan tidak pantas adab terhadap Allah Ta'ala jika seorang bertakwa kepadanya dan taat kepadanya, kemudian ia berprasangka bahwa dia tidak mengganjarnya karena amal perbuatannya yang baik, tidak menerima ketaatan dan ibadahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-52 yang artinya, "Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan." Juga firman-Nya surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, "Barang siapa mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan
sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan masih banyak ayat-ayat yang semisal dalam maknanya dengan ayat-ayat tadi. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kesimpulannya bahwa syukurnya seorang muslim kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya, rasa malunya kepada Allah jika ia cenderung bermaksiat kepadanya, bertobat dengan benar, bertawakal kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, takut akan siksanya, berbaik sangka bahwa Allah Ta'ala pasti menepati janjinya, dan berbaik sangka bahwa Allah Ta'ala pasti melaksanakan ancamannya kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan hamba-hambanya adalah adab dan etika terhadap Allah Ta'ala. Semakin kita konsisten dengan etika tersebut dan menjaganya, derajat kita akan semakin tinggi, hingga kemudian kita berhak mendapatkan perlindungan Allah Ta'ala, pemeliharaannya, kucuran rahmatnya, dan sasaran nikmatnya, insya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita perhatikan. Semoga dengan pembahasan kali ini kita semakin menjaga hak dan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.